Di segmen terakhir ini Anda mau mengutarakan apa? Ada temuan baru apa? Ya, ada temuan baru. Yaitu apa? Bahwa ijazah SMA yang didaftarkan lewat PDIP tidak memakai kumis ijazah SMA-nya. Maka menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba kuliahnya pakai kumis? Jadi ijazah SMA-nya itu yang dibawa oleh Michael Sinaga itu, itu tidak memakai kumis, Bang. Itu satu, apalagi yang Anda pakai di sidang itu Ya, biar ini yang kita satu pakai, tidak ada kumis. Yang kedua berkacamata dan tidak berkacamata. Dulu berkacamata. Ya, dulu berkacamata. Sekarang? Sekarang tidak berkacamata. Ya bisa aja udah dilaser kan. Ya, tapi yang ketiga bahwa teman-temannya itu tidak mengenal wajahnya. Dia bilang 5 tahun berkuliah dengan Jokowi tapi tidak mengenal wajahnya ketika ditunjukkan. Ini fotonya dia. Yang keempat bahwa tidak sekalipun apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi saya akan membawa bukti. Jadi para tergugat termasuk UGM tidak pernah membawa bukti ijazah. Satu-satunya yang dibawa adalah kopi hasil dari scan STLP, surat tanda laporan polisi. Sama sekali tidak ada bukti. Yang kelima masih ada? Yang kelima menurut saya bahwa tempat-tempat yang ditunjukkan sebagai tempat KKN itu memang tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Emang KKN-nya di mana? Iya, KKN-nya di Ketoyan pada saat itu bagaimana pakai gitar listrik tahun 83. 5, udah cukup? Oh, ada lagi. Apa lagi? Yang ketujuh, penjelasan antara Barreskrim dan Pak Jokowi berbeda. Barreskrim mengatakan dia KKN 83, Pak Jokowi mengatakan 85. Masa 85 sekaligus wisuda belum pernah ada? Cukup. 7 pengacara tim Jokowi. 7 katanya pembuktian bahwa cukup alasan untuk membebaskan Roy Suryo. 7. Jadi begini, kalau kita bicara ini kan mengacu kepada CLS ya, yang di Solo. Sedang CLS yang di Solo itu sudah di NO. Itu menggugurkan semua pendapat-pendapat yang ada yang dikatakan oleh Bung Taufik ini untuk itu. Ya sebetulnya kalau kita pengen lihat ya, janganlah menggiring opini publik lagi seolah-olah bahwasanya ini adalah Rasul adalah pembela kebenaran. Tidak itu. Yang kita lihat sekarang itu adalah bagaimana itu nanti di pengadilan. Dan saya yakin mereka tidak mempunyai barang bukti yang kita punya sekarang yang ada 709. Karena selama ini kita katakan mana barang buktimu, tidak pernah ditanjaukan barang buktinya. Hanya yang dibawa adalah ijazah ya, yang scan ijazah dari Dian Sandi dan juga beberapa thumbnail bukan menjelaskan kepada publik yang berkepatokan dengan ijazah, tetapi melebar ya, gawang ini menjadi melebar, tapi yang dibahas adalah hal-hal yang lain, bukan fokusnya kepada ijazah itu sendiri. Artinya 7 terpatahkan dengan yang ada di CLS. Artinya vonis that's it, selesai, masuk penjara. Penyidik gimana? Komentar terakhir apa? Ya kalau penyidik kita sudah melakukan optimal itu dengan dibuktikannya sudah P21 Bang. Selesailah kita tugas kita. Apa yang sudah dilakukan selama ini 1 tahun 2 bulan itu sudah dilakukan dengan berbagai permintaan yang sudah kita penuhi yang memang memenuhi perundang-undangan yang baru sudah kita lakukan dan ternyata. Saya ada pertanyaan Pak, tapi ini bukan menuduh ya. Kalau misalnya ini kan kertas kan bisa diketahui 40 tahun atau tidak. Kalau misalnya pada saat di Polda kemarin dicari kertas yang sudah umur 40, dipanggil ahlinya, dibuatlah sedemikian rupa sehingga benar-benar seperti asli zaman dulu. Mungkin nggak terjadi Pak itu Pak? Penyidik itu mendasarkan kepada sumpah jabatan. Semua penyidik sumpah jabatan? Iya jelas. Kalau enggak banyak aparat hukum yang kena masuk penjara Pak. Beda Bang. Oh beda ya. Tapi kasus, tidak bisa digeneralisasi. Kasus Kuning membuktikan kita tidak bisa generalisasi Pak Taufik. Untuk masalah ini betul-betul karena sudah menjadi perhatian publik, menjadi pertaruhan daripada profesionalisme Polri. Kita sudah melakukan optimal. Dan anak-anak itu betul-betul mereka bekerja keras memenuhi permintaan daripada pihak pelapor. Artinya secara hukum acara pidana pembuktian sudah 100%. Sudah selesai. Kepada profesor hukum, Bapak sebagai profesor hukum, kira-kira masyarakat Indonesia ini mayoritas menganggap itu palsu atau nggak ijazah itu? Tergantung. Ini tidak ilmiah ya, hanya pengen tahu aja. Bapak kan pengamat ahli hukum. Kayaknya masih tidak otentik. Makanya untuk menjadikan apakah itu otentik di persidangan diuji ulang. Nggak ada Pak prosedurnya Pak. Kan ekshumasi kan ada dalam hal forensik. Itu ekshumasi Bang. Ada. Oh ya ada Bang, ada.
Visum salah, visum kembali lagi. Otopsi salah, otopsi kembali. Ini juga demikian juga. Kalau hakimnya berpihak ke dia. Lah, kitalah berpikir hakim yang Ekshumasi itu kan progresif. untuk mayat. Karena ini mencari kebenaran material, Pak. Kunci kebenaran material, bukan kebenaran formal. Oleh karena itu harus pembuktian yang Kalau seimbang. penyidik sudah mengatakan kebenaran material sudah ada, sudah dibawa tadi hasil lab, sudah dibawa ijazahnya, ini semua, ini semua. Terus apa lagi, Pak? Lah, kembali ke pasal 4. Kembali ke laptop. Iya, kembali ke 34. Dalam hal kasus fitnah, Ya. terlapor diberikan kesempatan kesempatan untuk membuktikan. Itu Jadi bunyi artinya baru. Bapak sebagai profesor hukum berharap Ya. Iya, dalam persidangan ijazah palsu, dugaan palsu Jokowi ini, agar hakim memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukum Roy Suryo membawa lab ijazah itu ke lab. Iya. Mana dilepasin itu orang sama polisi? Ijazah asli itu kan harus dibawa ke lab. Iya. Gimana? Mana mau Polda melepaskan itu? Ya, Apa yang mau di lab? ya harus mau pembuktian material kok. Nggak bisa, nggak bisa. Kita nggak bisa menang-menangan seperti itu. Ya, Kalau dan- memang asli ya ini jelas, siapapun Ya. bisa lihat. Oh gitu Dan ya. tadi Bang Gitu. Hotman sudah sampaikan juga Nikita Mirzani perkaranya digugurkan karena pelapornya sebagaimana yang dibilang beliau harus hadir tidak pernah hadir. Kita bukan Pertanyaan saya, Iya. yakin nggak Jokowi akan hadir sebagai saksi pelapor? Di mana kalian akan menghajar dengan pertanyaan? Yakin nggak akan datang? 1062% aku yakin nggak hadir. Nggak akan hadir? Nggak akan hadir. Karena itu pengertian hadir itu hanya disampaikan di luar pengadilan berulang kali kepada televisi ini, kepada rekan Anda. Sedangkan Kan untuk begitu. perkara pidana ini mutlak harus hadir. Harus hadir. Karena ini delik aduan dan apalagi alasannya Iya. Pak? Kita Public lihat hearing. inilah, Pak. Public hearing. Iya, Ya. mendengar jelas. Harus hadir. Harus hadir. Apakah Pak Jokowi harus hadir? Akan hadir? 100% akan hadir karena dia beropini, Pak. Kalau Oke. kita dia lawannya fakta, Bakal hadir. bakal hadir untuk itu. Karena biar bagaimana ini adalah bisa jadi inkrah pangewisda. Putusan yang mengikat untuk semua pihak. Biar tidak ada lagi yang namanya melakukan hal yang sama yang berulang. Udah berapa persidangan atas kasus ijazah ini? Perdata, baru perdata kan? Baru perdata. Baru perdata. Kalau perdata memang Ya. tidak perlu hadir. Ya. Cukup pengacara yang Karena ini hadir. kan mengadu. Ya. Ini kan delik aduan. Ya. Dia kan hadir untuk itu. Biar inkrah pangewisda. Cile. Bang Hotman, ini tolong Bang Hotman tunjukin Apalagi ke ini? kamera ini tanpa kumis Bang, ini Ini apa nih? ijazahnya Pak Jokowi Enggak, yang asli. tanpa kumis itu dari PDIP Bang. Jadi ini enggak bukan sesuatu Ini yang ini direka-reka. waktu umur berapa nih? Ijazah apa nih? Ijazah SMA. Lah, ijazah SMA, orang juga nggak berkumis, saya juga nggak berkumis waktu SMA. Bagaimana itu dijadikan patokan? Bukan. Ya, Ini- benar. Gambarnya aja, ini akal gambarnya sehat aja lah, kita gambarnya ini. aja Andri. Coba Iya, lihat gambarnya coba aja. Anda lihat ya, Gambarnya orang aja. juga SMA itu apa berkumis semua? Tidak ada yang berkumis. Ya, apakah contoh Bung Taufik berkumis nggak waktu SMA? Tipis lah. Nah, itu adalah opini tapi saja. saya sekarang Faktanya itu bukan itu. Balik tanya itu kepada adalah Bang hal yang Hotman. Itu saya fotonya katakan siapa, itu Bang mengada-ngada, ya. Pokoknya saya katakan itu lihat saja. sama Tunggu nggak dengan- di sama nggak pengadilan dengan yang biar berkumis? semuanya adalah inkrafan gewisda. Ini kayak fotonya Tom Lembong. Nah iya. Bang Andri, saya koreksi di Perma nomor 1 2016, seseorang yang digugat pun wajib hadir di pengadilan. Jadi tidak ada kata-kata kalau perdata nggak hadir, pidana hadir enggak. Bang Hotman tanya, lihat juga di Kita Perma nomor bicara 1 ini kan pidana. 2016 pasal 6 Kita pasal bicara 7. pidana, tapi opini yang dibangun oleh Bung Taufik, beliau tidak akan Bukan, datang. rekan Andri. Kan sudah saya katakan, kita bicara bukan opini. Ini Kita persidangan, bukan bicara opini. adalah fakta nanti di depan. Ini di persidangan, pengadilan nanti. bukan opini. Di persidangan. Iya. Karena yang dibawa tadi adalah opini mengatakan Iya, bukan 900% opini. tidak akan hadir. Justru Karena kalau ini di luar belum sidang terjadi. itu opini. Tapi Bung Taufik telah menggiring Ya. opini itu seolah-olah tidak. bahwa itu tidak akan datang. Ya. Ingat Bung Taufik, kita bertemu di pengadilan. Orang yang terakhir aku juga koreksi, perkaranya belum inkrah van gewesde, masih dalam posisi banding. Jadi tidak bisa dikatakan itu NU atau tidak NU. Ya? Bukan NU, NO. Bahasa Bataknya Niet on van Klik, bahasa Niet on Belanda van Klik. tidak dapat diterima. Ya. Apalagi? Sudah cukup? Ya menurut saya Jadi Anda yakin di persidangan akan membebaskan Roy Suryo? dan saya mungkin tidak akan sampai persidangan karena seperti di dalam judul tadi. Ini adalah akhir perdebatan. Atau awal pembuktian? Saya akhir perdebatan. Oke, kita harus akhiri, jangan sampai adu jotos. Tapi memang ini merupakan perkara yang paling menarik nanti karena memang syarat mutlak adalah
saksi korban yaitu Jokowi harus hadir di persidangan. Ya. Dan dia akan berhadapan dengan mangsa liar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sudah membara selama 2 tahun. Inilah akhir dari diskusi kita. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam karena hostnya sangat ganteng.